Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Sampel yang sudah ditumbuk, kemudian ditimbang sebanyak 1 gram dengan neraca analitik. Penimbangan dilakukan dengan bantuan spatula dan wadah gelas beker. Tuang larutan NaCl 10% ke dalam gelas beker. Takar larutan NaCl 10% sebanyak 5 ml dan tuang ke dalam bubuk sampel yang akan diuji. Campur dan aduk hingga merata, kemudian tuang larutan ke dalam wadah centrifuge. NaCl ditambahkan dengan tujuan sebagai pelarut yang dapat mengikat protein. Isi satu tabung wadah centrifuge dengan aqueous sebanyak 5 ml dan letakkan pada posisi yang berhadapan dengan posisi wadah sampel dalam alat centrifuge. Hal ini dilakukan agar ada keseimbangan gaya sentrifugal pada alat centrifuge. Alat dinyalakan dan diatur kecepatan putarnya pada 2000 rpm dan lama waktu selama 15 menit pada tombol putar alat centrifuge. Setelah terjadi pemisahan akibat centrifuge, supernatan atau larutan dari sampel diambil dan residunya disisihkan. Proses ekstraksi protein dari sampel dilanjutkan dengan sentrifugasi larutan supernatan. Larutan supernatan ditambahkan dengan larutan NaCl 10% hingga volume total mencapai 5 ml. Wadah kosong diisi kembali dengan aqueous yang bertindak sebagai penyeimbang saat proses centrifuge. Larutan supernatan disentrifuge pada kondisi 2000 rpm selama 10 menit. Supernatan dari centrifuge kedua, kemudian ditambahkan lagi larutan NaCl 10% hingga volumenya mencapai 5 ml. Kurva standar protein dibuat dengan cara membuat 10 larutan konsentrasi bovin serum albumin yang berbeda. Konsentrasi ini dibuat bertahap mulai dari 0 mikrogram per mililiter hingga 300 mikrogram per mililiter dengan interval konsentrasi 30 mikrogram per mililiter. Kurva standar ini kemudian akan digunakan untuk proses penentuan kadar protein dari sampel kacang yang telah diisolasi sebelumnya. Masing-masing larutan dengan konsentrasi bovin serum albumin yang berbeda-beda diberikan penambahan larutan Lowry B sebanyak 4 ml menggunakan pipet ukur. Larutan kemudian didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Masing-masing larutan standar yang sudah ditambah Lowry B kemudian diberikan penambahan larutan Lowry A sebanyak 0,5 ml. Kemudian diberikan pengadukan dan didiamkan selama 20 menit.
Amonium sulfat ditimbang sebanyak 4 gram, kemudian dilarutkan dengan Aquades hingga 10 ml. Penambahan larutan ini bertujuan untuk mengekstrak protein dari larutan NaCl pada sampel. Sampel yang telah ditambahkan larutan amonium sulfat kemudian ditambahkan reagen Lowry B dan didiamkan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan reagen Lowry A dan dilakukan pengadukan hingga terjadi perubahan warna menjadi molybdenum blue dan didiamkan selama 20 menit. Sampel yang sudah siap diuji kemudian dipindahkan ke dalam kuvet untuk dibaca absorbansinya. Jangan lupa untuk menyertakan belangko pada pengukuran absorbansi dan menyesuaikan lambda maksimum absorbansi pada 600 nanometer sebagai warna komplementer dari molybdenum blue. Untuk pengujian larutan standar, akan didapatkan persamaan regresi Y sama dengan Bx plus A, dengan keterangannya masing-masing tertera pada video. Sedangkan, pada pengujian sampel, hanya akan muncul nilai absorbansinya saja.